Terima kasih Pak Tarko yang sudah menyampaikan materi tentang akuntan yang berpraktik melayani publik. Dan selanjutnya materi akan diteruskan oleh Pak Padri Ahyarsa, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tarko Sunaryo mewakili Komite Etika dari IAPI. Untuk itu, para hadirin yang mengikuti sosialisasi ini ingin saya sampaikan sedikit tentang kurikulum vitae dari Pak Padri Ahyarsa. Pak Padri menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Sakuala, lalu melanjutkan pendidikan pada Magister Manajemen dari Universitas Indonesia dan University Pierre Mendes France de Grenoble. Terakhir, beliau menjalani pendidikan S3 akuntansi dari Universitas Pajajaran. Pada saat ini, Pak Padri Ahyarsa menjalankan aktivitas sebagai anggota Komite Etika Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai partner di Kantor Akuntan Publik Heliantono dan rekan. Untuk itu kepada Pak Padri kami silakan untuk menyampaikan paparannya. Waktunya maksimal 45 menit Pak Padri. 45 menit waktu yang masih Bapak bisa dapatkan. Dan kami ingatkan juga sekali lagi para hadirin peserta sosialisasi bisa menanyakan langsung dari Q&A yang ada di aplikasi Microsoft Shop ini untuk bisa bertanya pada saat para narasumber menyampaikan paparannya. Silakan Pak Padri. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bapak Firman Nazaruddin selaku Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian Ketua DPN IAI Bapak Profesor Mordiasmo, para Ketua Asosiasi IAPI, IAMI, IAI, dan para peserta pada sosialisasi kode etik Akuntan Indonesia dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Baiklah, saya akan coba bawakan bagian 4 dari paparan sosialisasi ini tentang independensi. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan bagian 1 yang disampaikan Bapak Emil Bahtiar selaku Ketua IAI, kemudian bagian 2 oleh Prof. Aji Hotman dan Pak Andi, kemudian 3 adalah tentang Professional Accounting Public Practice oleh Bapak Tarko Sunaryo sebagai Ketua IAPI, dan selanjutnya adalah tentang independensi. Baiklah, kita pertama sekali sebagai insan profesi kita harus memahami sekali sebenarnya apa sih independensi itu. Kalau kita cari dari beberapa literatur, independensi itu berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain, dan artinya tidak bias. Seperti itu. Jadi ada tadi disebutkan prinsip dasar etika profesi apa saja, kemudian kerangka kerja konseptual ada juga. Kemudian juga independensi. Independensi ini berada di mana dalam proses etika profesi, baik akuntan Indonesia maupun akuntan publik. Independensi ini berada dalam proses. Apabila kita mulai dari input, proses, dan output, berarti independensi itu berada di daerah atau di area prosesnya. Inputnya tadi ya proses kode etik profesi tadi itu, kemudian nanti sebagai outputnya adalah quality audit. Next, di bagian 3 ini kita akan membahas tentang kerangka kerja konseptual, kemudian ada seksi 310 tentang benturan kepentingan, kemudian pendidikan profesional, pendapat kedua, imbalan, dan seterusnya. Kita akan coba membahas secara tidak terlalu come into detail, tapi akan kita paparkan poin-poinnya saja, apa-apa yang berkaitan dengan independensi dalam pelaksanaan jasa profesi yang kita laksanakan
yang dalam hal ini akuntan publik memperoleh kepercayaan publik dalam melakukan pekerjaannya. Outputnya adalah opini yang nantinya akan dipergunakan oleh highlight ramai. Jadi akuntan publik itu bekerja berdasarkan kepentingan publik. Jadi itu yang harus sama-sama kita bilang bahwa seorang akuntan publik itu tidak bias dalam melakukan jasa profesinya. Next. Seseorang yang menggunakan pertimbangan profesional harus bebas dari semua pengaruh hubungan ekonomi, hubungan keuangan maupun hubungan lainnya. Namun demikian, kondisi tersebut mustahil terjadi karena setiap anggota masyarakat memiliki hubungan satu sama lainnya. Jadi dikatakan independensi kalau kita tidak bias, dalam artian bahwa semua pengaruh hubungan ekonomi, hubungan keuangan itu ada batasannya. Yang kita nilai adalah signifikansinya. Bukan pasti orang pasti selalu mempunyai hubungan, tidak mungkin, namanya manusia itu pasti ada mempunyai keterhubungan. Oleh karena itu setiap hubungan ekonomi ataupun hubungan keuangan maupun hubungan lainnya itu harus dievaluasi berdasarkan signifikansinya. Jadi kalau dalam independensi ini, kalau sesuatu berkaitan dengan keuangan itu kita kaji materialitasnya. Kemudian kalau berkaitan dengan hubungan, kita akan lihat signifikansinya. Jadi dua hal itu sendiri yang menjadi key point dalam hal kita menentukan independensi atau tidak independensinya profesi dalam hal menjalankan atau memberikan jasa profesinya. Baiklah, dalam hal kita menerapkan kerangka kerja konseptual, tadi sudah dijelaskan juga bahwa kerangka konseptual itu ada 3 hal ya. Pertama itu bagaimana kita melakukan identifikasi ancaman. Kemudian kita melakukan evaluasi ancaman dan bagaimana melakukan pengamanan atau mengatasi ancaman tersebut. Ada halnya kita ada istilahnya professional judgment dalam hal melakukan pekerjaan kita. Professional judgment itu selalu melekat dalam diri setiap akuntan publik. Next. Ya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada hal-hal yang dapat mengganggu independensi, ada baiknya kita bicara dulu tentang kerangka kerja konseptual untuk independensi itu sendiri. Kerangka kerja konseptual independensi itu sendiri adalah ada 2 hal. Yang pertama itu adalah independency in fact dan independency in appearance. Jadi independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Kemudian berapa lama periode independensi itu dibutuhkan atau harus tetap kita jaga dalam hal kita memberikan jasa profesi itu yaitu selama periode perikatan. Kemudian juga selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan. Atau yang lebih radikal lagi bahwa sepanjang lifetime dari suatu jasa profesi yang tetap bisa kita pakai. Jadi lifetime sebenarnya untuk independensi ini terhadap jasa profesi yang kita berikan. Independensi dalam fakta pemikiran ada beberapa hal benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang melakukan audit. Ketika melakukan perikatan audit, kode etik mengharuskan kantor untuk mematuhi prinsip dasar etika dan independensi. Jadi kode etik tetap harus menjadi prinsip kode etik harus tetap menjadi tujuan utama atau rujukan utama dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan. Rujukan ini ada hal-hal yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yang tidak dilarang peraturan perundang-undangan. Tetap kita mengacu kepada 2 hal tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa dalam hal keterkaitan dengan keuangan itu kita melihat kepada materialitas. Kalau kita melihat kepada hubungan itu dilihat kepada signifikansinya. Jadi ada 2 hal itu saja. Oke, next. Ini ada beberapa hal yang ada di bagian 4A. Itu ada tentang hadiah, keramat tamahan, hiburan, sumbangan politik, tawaran tidak pantas memberi kerja atau perlakuan
dan sebagainya. Setiap ada ancaman, ada pengamanannya. Ancaman itu juga tadi di awal sudah disebutkan ada 5 hal, ya. Kemudian penerapan pengamanannya juga ada hal-hal yang bisa kita lakukan pengamanannya. Karena ancaman itu pasti akan selalu ada dalam pekerjaan kita. Ada ancaman kedekatan, ancaman familiarity, itu seperti misalnya kalau tenur kita itu sudah sudah demikian lamanya, sehingga timbul kedekatan. Terus apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang kita harus lakukan sehingga kita bisa melakukan pengamanan terhadap ancaman-ancaman yang dapat mengganggu independensi kita. Jadi kita akan lihat kepada beberapa hal yang utama saja. Selaku dalam hal ini kita melakukan pekerjaan asuransi audit atas laporan keuangan. Ada perbuatan-perbuatan yang kita sengaja maupun tidak disengaja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh klien, kemudian pihak yang bertanggung jawab tata kelola, manajemen dan seterusnya. Ketidakpatuhan ini bisa berdampak langsung dan tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan. Dikatakan berdampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Kemudian tidak berdampak langsung terhadap laporan keuangan, namun penting bagi aspek operasional bisnis untuk memperhatikan usaha atau untuk mengumpulkan material. Jadi ketidakpatuhan itu juga bisa diklasifikasikan ataupun dikategorikan kepada hal-hal yang berdampak langsung dan hal-hal yang tidak berdampak langsung. Lanjut. Tujuan anggota merespon terkait ketidakpatuhan yang pertama itu adalah mematuhi prinsip integritas dan perilaku profesional. Ini adalah bagian daripada prinsip kode etik profesi. Yang selanjutnya itu adalah mengikat manajemen apabila pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien. Jadi ini adalah pihak yang berada di manajemen untuk memperbaiki, memulihkan, dan memitigasi konsekuensi ketidakpatuhan. Kemudian mencegah ketidakpatuhan itu sendiri. Yang berikutnya adalah mengambil tindakan lanjut yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, audit atas laporan keuangan dan atau jasa profesional selain audit. Jadi selain jasa audit ada juga yang kita sebut sebagai jasa review, tapi seluruhnya itu adalah merupakan jasa asuransi. Jadi seorang akuntan publik itu di samping memberikan jasa asuransi juga dia memberikan jasa non asuransi. Apa-apa yang masuk sebagai jasa asuransi ada aturan yang telah diterbitkan oleh IAPI melalui standar SPAP yang terdiri dari standar audit, ada standar perikatan review, ada standar perikatan asuransi, dan ada juga standar untuk jasa-jasa tertentu. Kemudian di luar hal itu, apakah diperkenankan seorang akuntan publik untuk melakukan jasa non asuransi? Diperkenankan. Ya, misalnya untuk jasa perpajakan, jasa review, misalnya jasa akuntansi, jasa penyusunan sistem teknologi, dan sebagainya. Jadi hal-hal itu bisa kita lakukan. Kemudian audit atas laporan keuangan. Selain audit, kita harus memperoleh pemahaman atas suatu permasalahan. Kemudian yang kedua itu adalah mengatasi permasalahan, menentukan perlu tidaknya tindakan lanjut. Keempat, pelanggaran yang mungkin segera terjadi dan dokumentasi. Setiap pelanggaran itu dalam kaidah peraturan di dalam kode etik ini harus didokumentasikan, itu dalam mutlak. Pelanggaran apapun itu harus kita dokumentasikan sebagai bagian dari kertas kerja pekerjaan kita. Oke, next. Jadi sebentar sedikit saya akan jelaskan. Di bagian independensi ini ada dua bagian. Bagian 4A itu adalah independensi untuk audit dan review. Kemudian 4B adalah independensi untuk perikatan di luar dari audit dan review. Jadi kalau kita lihat di isi bagian 4A tadi sudah beberapa kita jelaskan, independensi juga sudah kita jelaskan. Kita lanjut seterusnya. Ya, ini adalah kondisi apabila kantor ataupun akuntan publik menemukan pelanggaran
dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga independensinya menjadi terganggu. Sehingga apakah yang harus dilakukan kantor? Ini ada beberapa item yang harus dilakukan. Pertama itu semuanya tergantung kepada signifikansi dari pelanggaran itu sendiri. Yang pertama adalah bisa mengakhiri atau menangguhkan atau menghilangkan kepentingan atau memunculkan pelanggaran dan mengatasi konsekuensi. Kemudian pertimbangkan selanjutnya mengkomunikasikan bagian D itu mengevaluasi signifikansi pelanggaran, dan kita evaluasi signifikansinya itu yang nanti akan bermuara pada apakah kita akan mengakhiri perikatan audit atau mungkin melakukan tindakan yang memuaskan untuk mengatasi konsekuensi pelanggaran tersebut. Jadi dari analisis signifikansi pelanggaran kita bisa memberikan suatu judgement keputusan apakah nanti audit tindakan yang dapat mengatasi konsekuensi pelanggaran itu sendiri. Imbalan ini menjadi suatu penting karena banyak juga kantor itu yang memang sangat tergantung kepada imbalan dalam operasionalnya. Dalam kode etik itu disebutkan bahwa apabila total imbalan dihasilkan dari suatu klien audit dari kantor yang menyatakan opini audit merupakan bagian besar dari total keseluruhan imbalan kantor tersebut, maka ketergantungan terhadap klien tersebut dan kekhawatiran kehilangan klien tersebut akan memunculkan ancaman. Gitu, Pak, ya. Jadi misalnya ketergantungan terhadap klien akibat imbalan itu akan memunculkan ancaman kepentingan pribadi ataupun ancaman intimidasi. Kemudian ancaman-ancaman ini kita ukur signifikansinya. Setelah kita ukur signifikansinya pada tahap di mana yang bisa kita toleransi, baru kita melakukan pengamanan. Jadi signifikansi itu kita akan lihat misalnya sejauh mana besaran kompensasi dari rekan atau per rekan dalam divisi tersebut. Kemudian meningkatkan basis klien dari rekan atau divisi tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada klien audit tersebut. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah tentang kebijakan kompensasi. Ini juga dapat menimbulkan ancaman karena kantor disarankan untuk melaksanakan sektual. Ketika seorang anggota tim audit untuk satu klien tertentu dievaluasi atau diberi kompensasi berdasarkan penjualan jasa dan asuransi pada klien audit tersebut, level ancaman kepentingan pribadi akan bergantung pada. Jadi level ancaman itu akan bergantung pada berapa proporsi kompensasi. Kemudian peran individu dalam tim audit, kemudian apakah penjualan jasa dan asuransi tersebut mempengaruhi keputusan promosi. Ini berkaitan dengan kebijakan kompensasi dan jasa asuransi. Kemudian untuk pengamanannya kita akan melakukan revisi terhadap rencana kompensasi atau proses evaluasi untuk individu tersebut. Selanjutnya adalah hadiah dan keramah tamahan. Kantor atau jaringan kantor atau anggota tim audit tidak boleh menerima hadiah dan keramah tamahan dari klien kecuali nilainya kecil dan tidak berdampak. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan gratifikasi yang nantinya bisa akan mengganggu independensinya dalam hal melakukan pekerjaan jasa auditnya. Jadi diharapkan tidak dapat menerima hadiah dan keramah tamahan yang nantinya akan mempengaruhi judgment auditor dalam hal memberikan ini ataupun memberikan jasa asuransi lainnya. Oke, ini yang berikutnya adalah tentang litigasi atau litigasi aktual atau ancaman litigasi. Litigasi aktual atau ancaman litigasi ini dapat dikaitkan hubungan antara manajemen klien dan anggota tim audit harus digambarkan dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap mengenai semua aspek dari operasi bisnis klien. Jadi dalam hal penugasan itu tidak ada hal-hal yang disembunyikan, harus dengan keterbukaan dan pengungkapan secara lengkap. Posisi berseberangan mungkin saja dilakukan dan merupakan hasil dari litigasi aktual atau litigasi mengancam antara klien
client audit dan kantor, jaringan kantor atau anggota. Posisi berseberangan dapat mempengaruhi kemauan manajemen untuk membuat pengungkapan lengkap dan memunculkan ancaman kepentingan pribadi dan ancaman intimidasi. Jadi posisi berseberangan ini nanti bisa mempengaruhi atau kelancaran dari proses jasa profesi yang kita berikan. Kemudian pengamanannya itu adalah menugaskan penanganan tepat untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya adalah tentang kepentingan keuangan. Kepentingan keuangan ini dapat dimiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui perantara seperti sarana investasi kolektif, estate atau trust. Jadi bagi seorang auditor misalnya ingin melakukan misalnya kita melakukan pinjaman kredit dan segala macam, apakah diperkenankan? Lah kalau akuntan publik kan ya misalnya ingin secara pribadi ingin membeli rumah atau ingin menyicil mobil, itu bisa-bisa saja, tetapi harus melalui prosedural yang sangat baik, ketat. Jadi tidak ada sehingga tidak diperkenankan. Kecuali pinjaman atau jaminan tersebut dibuat berdasarkan prosedur persamaan seperti kredit pemilikan kredit, rumah, kredit mobil atau kartu kredit sebagainya. Oke, next. Ya, ini tadi adalah tentang pinjaman dan jaminan tadi itu, bahwa tidak boleh memberikan atau menjaminkan suatu pinjaman kepada klien audit kecuali pinjaman atau jaminan tersebut tidak material. Ini adalah yang berkaitan dengan materialitas atas kepentingan keuangan. Kemudian juga tadi saya katakan apakah seseorang akuntan publik atau kantor tidak boleh melakukan pinjaman kepada suatu lembaga keuangan. Sepanjang menurut kode etik yang ini disebutkan pinjaman atau jaminan dibuat berdasarkan dan ketentuan pinjaman normal, hal itu diperkenankan. Oke, kita lanjut hubungan bisnis. Hubungan bisnis adalah seorang profesi atau akuntan publik tidak boleh memiliki hubungan bisnis yang erat dengan klien audit atau manajemen, kecuali jika kepentingan tersebut tidak material dan hubungan bisnis tidak signifikan terhadap klien. Jadi kalau mempunyai hubungan bisnis ya diperkenankan. Contoh hubungan bisnis yang dekat muncul dan hubungan komersial atas kepentingan keuangan umum meliputi memiliki kepentingan keuangan dalam usaha ventura bersama. Jadi tidak diperkenankan kantor akuntan publik itu memiliki usaha ventura dengan klien, karena itu nanti akan mengganggu independensi. Seperti di awal kita sebutkan bahwa independensi itu menjaga kita supaya tidak bias terhadap jasa profesi yang kita berikan. Begitu kita bias berarti terganggu independensinya dan akhirnya akan mempengaruhi produk akhir atau opini yang akan kita berikan. Hubungan keluarga dan pribadi ini juga sangat menarik karena ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan dan ancaman intimidasi muncul ketika anggota keluarga inti dari anggota tim audit adalah karyawan yang memiliki posisi untuk memberikan pengaruh yang signifikan atas posisi keuangan kinerja keuangan atau arus kas lainnya. Jadi seorang tim audit itu direktur terkadang atau komite audit di suatu instansi. Tim audit bisa saja dia seorang akuntan publik, bisa saja dia berprofesi sebagai komite audit di tempat lain. Jadi tetapi dalam penugasan audit tidak diperkenankan apabila tim audit itu juga berprofesi atau bertindak sebagai komite. Ada anggota keluarga inti yang bertindak sebagai direktur, komisaris, itu nanti juga akan mengganggu independensi. Misalnya
ya seorang istri dari seorang akuntan publik itu berlaku sebagai non-direktur, ya itu nanti akan memenuhi independensi. Tidak mungkin akan bisa melepaskan atau terlepas daripada independensi itu sendiri. Oke, hubungan keluarga ini kita pisahkan kepada keluarga inti dan juga keluarga dekat. Jadi individu keluarga inti tidak boleh berpartisipasi sebagai anggota tim audit, yaitu sebagai direktur, karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan, kemudian berada posisi seperti itu selama periode apapun yang dicakup oleh perikatan dalam laporan keuangan. Jadi akan ada ancaman kepentingan pribadi, ancaman kedekatan, dan ancaman intimidasi. Jadi pengamanannya selalu ada. Jadi kalau kita lihat independensi ini, kita menganalisa ancaman dan bagaimana melakukan pengamanannya. Lebih banyak ke arah situ pembicaranya sebenarnya kalau kita lihat masalah independensi dan contoh-contohnya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kondisi pernah bekerja pada klien audit. Apabila seorang akuntan publik itu pernah menjabat jadi direktur atau posisi yang memiliki sangat penting dengan bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan, kemudian dia berpraktek sebagai akuntan publik, itu tidak diperkenankan untuk memberikan jasa profesi di mana dia pernah menjadi anggota manajemen dari klien audit tersebut. Ini akan menimbulkan ancaman-ancaman, misalnya ancaman kedekatan, kemudian ancaman ancaman kepentingan pribadi dan sebagainya. Bisa saja mungkin dia merasa tidak enak keluar dari klien audit, kemudian dia masuk sebagai auditor. Kalau dia like, mungkin dia akan bisa bagus, tapi kalau dia tidak like, mungkin dia akan membuat sesuatu menjadi sangat buruk. Begitu. Kemudian berikutnya adalah rangkap jabatan sebagai direktur, komisaris atau pejabat eksekutif klien audit. Ini juga tidak diperkenankan. Ancaman yang timbul adalah ancaman kepentingan pribadi dan ancaman telah pribadi. Pengamanannya bisa dilakukan bahwa tidak melibatkan seseorang, jadi harus dikeluarkan dari tim audit dalam artian kasarnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah pekerjaan dengan klien audit. Ini juga berkaitan dengan mantan rekan yang telah bergabung dengan klien audit kantor, mantan anggota tim audit yang telah bergabung. Jika salah satu telah bergabung dengan sebagai seorang komisaris atau direktur, kemudian juga karyawan dalam posisi memberikan pengaruh yang signifikan. Ini juga tidak diperkenankan karena akan mengganggu independensinya. Kemudian juga penugasan personel sementara, ini juga kita melihat kepada signifikansinya. Jadi kantor atau jaringan kantor tidak boleh meminjam personel kepada klien audit kecuali bantuan tersebut diberikan hanya untuk waktu yang singkat. Jadi kita harus melakukan evaluasi level ancaman kepada staf atau personel yang kita assign ke suatu klien audit. Ini adalah yang berkaitan dengan rotasi. Ini tadi sudah disinggung di awal oleh Pak Tarko Sunaryo tentang rotasi. Di dalam pekerjaan akuntan publik ada istilah time on ataupun waktu jeda. Jadi kalau kita lihat periode jeda dari berbagai peran itu, yang pertama itu kalau kita lihat ada rekan perikatan, engagement partner, kemudian ada penanggung jawab atau penelah penelitian audit utama. Di dalam kode etik disebutkan bahwa masing-masing individu tadi itu kalau sudah tidak boleh bertindak dalam salah satu peran atau kombinasi peran sebagai rekan selama jadi kalau misalnya rekan perikatan secara 7 tahun kumulatif dia tidak setelah melakukan
pekerjaannya. Jadi tidak harus tahun ini, kemudian tahun depan tidak. Tahun ini dia katakan memberikan jasanya kepada suatu PT ABC. Tahun depan tidak. Kemudian di tahun ketiga dia memberikan. Jadi secara kumulatif apabila telah melakukan 7 tahun, itu dia tidak diperkenankan lagi untuk memberikan atau ada namanya cooling off period. Jadi cooling off period perikatan yang telah melaksanakan perikatan selama 7 tahun kumulatif berturut-turut, dia harus cooling off selama 5 tahun berturut-turut. Jadi 5 tahun berikutnya itu tidak diperkenankan untuk melakukan perikatan kepada klien yang sama. Kemudian juga untuk penanggung jawab atau mutu, cooling off periodnya adalah 3 tahun berturut-turut. Kemudian juga rekan audit utama kalau telah melakukan perikatan selama 7 tahun kumulatif. Kemudian cooling off periodnya adalah 2 tahun berturut-turut. Ini juga kita harus lihat kepada POJK yang saat ini juga memang berbeda dengan apa yang diterapkan atau oleh kode etik ini. Sehingga kode etik untuk sesi 540 ini nanti akan dievaluasi dan juga akan mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Jadi ini belum dipakai karena hubungan berlangsung lama antara personal termasuk rotasi rekan dengan klien audit ini nanti akan diberlakukan efektif insya Allah 1 Januari 2022. Jadi kalau kita lihat pembatasan aktivitas selama periode jeda, jadi menjadi anggota tim perikatan atau memberikan pandangan mutu untuk perikatan audit. Jadi itu tidak diperkenankan selama periode jeda, atau memberikan konsultasi atau memimpin atau mengkoordinasikan jasa profesi. Kemudian juga melakukan peran atau aktivitas lain yang tidak disebutkan di atas. Kemudian juga tidak dimaksudkan untuk mencegah individu dari asumsi peran pemimpin di kantor atau jaring kantornya seperti dari pemerintahan atau ini adalah tenure yang sama-sama kita pahami bahwa apabila ini tidak dipatuhi akan menimbulkan ancaman kedekatan dan ancaman kepentingan pribadi. Jadi ini juga harus kita lakukan antisipasi bahwa dalam setiap tindakan kita itu selalu ada ancaman-ancaman yang melekat dalam pemberian jasa profesi yang kita berikan. Tetapi setiap ancaman itu ada pengamanan-pengamanannya yang kita evaluasi berdasarkan materialitas dan signifikansinya. Oke, kita lanjut. Next. Nah, ini kalau kita lihat kalau periode POJK itu tiga itu adalah artinya seorang akuntan publik itu beraktivitas terus-menerus. Kemudian 2 tahun itu cooling off period. Ya. Kemudian setelah 2 tahun cooling off periodnya dilanjutkan lagi menjadi 3 tahun lagi dan cooling off periodnya 2 tahun lagi. Ya, jadi kalau kita lihat kepada yang ada di kode etik 7 tahun, berarti kalau kita lihat yang poin atau bullet hijau itu 2011, misalnya 2000X2, 2000X3, kemudian dia ada bukan jeda namanya ya, tidak melakukan pekerjaan audit, kemudian dia dilanjutkan 2000X6 menjadi 4 tahun, X7 2000X7 dan X8 menjadi 6 tahun. Kemudian di 2000X1 lagi itu menjadi 7 tahun. Pada 2000X2 dia masuk kepada cooling off period. Jadi tidak diperkenankan memberikan jasa lagi. Gitu. Jadi ini yang memang masih nantinya akan menemukan kesesuaian antara apa yang ada di POJK dan kode etik profesi. Karena yang ada di POJK saat ini adalah 3 tahun time on, 2 tahun cooling off period. Gitu. Oke, baiklah kita lanjutkan berikutnya. Tadi kita sudah membahas tentang jasa asuransi yang berkaitan dengan perikatan audit dan perikatan review. Pada kode etik ini juga
mengatur lengkap tentang penyediaan jasa non asuransi kepada klien audit, yaitu ya jasa pembukuan, akuntansi, administrasi, penilaian dan seterusnya. Di masing-masing jasa ini juga ada ancaman-ancaman dan contoh yang telah dijelaskan dengan baik dan pengamanan-pengamanan yang akan dilakukan. Saya tidak akan coba menjelaskan satu-satu karena keterbatasannya waktu. Jadi ini nanti bagian-bagiannya, item-itemnya sama tadi sudah saya jelaskan pada saat kita membahas tentang perikatan audit dan perikatan review. Jadi kantornya mungkin menyediakan berbagai jasa non asuransi kepada klien audit yang konsisten dan keterampilan keahliannya. Jadi banyak sekali jasa-jasa yang nantinya bisa dikelompokkan kepada jasa non asuransi. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah setelah kita memberikan jasa non asuransi, bolehkah kita memberikan jasa asuransi seperti itu pada tahun yang bersamaan? Oke, kita lanjut berikutnya. Kita akan masuk ke bagian 4B. Mungkin sedikit minta waktu karena ini sebenarnya pembahasannya juga tidak jauh berbeda. Di bagian B ini hanya kita melihat kepada independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Sama-sama kita ketahui bahwa di samping perikatan audit dan perikatan review, ada perikatan asuransi yang dalam standar profesi itu ada biasanya standar perikatan asuransi 3000 itu berkaitan dengan perikatan asuransi selain audit atas informasi keuangan historis. Kemudian juga ada yang ada 3420. Jadi itu sangat lengkap sekali dan kita sudah punya standar perikatan asuransi yang mengatur bagaimana akuntan publik dalam melakukan atau memberikan jasa tersebut. Next. Oke, saya coba jelaskan bahwa standar perikatan asuransi selain perikatan audit ini audit dan review itu kalau review itu kan ada review 2400 dan 2420 ya. Kalau ini kita melihat kepada 3402 jadi mohon maaf ini barangkali kalau seandainya untuk akuntan publik pasti akan sangat melihat kode-kode atau standar perikatan asuransi apa aja. Kalau 3402 kita misalnya laporan asuransi atas pengendalian pada organisasi jasa, kemudian ada laporan asuransi untuk project gitu. Jadi tetapi semuanya itu adalah bergantung kepada seksi-seksi yang disebutkan tadi. Apabila ada imbalan bagaimana, kemudian juga hadiah dan keramah tamahan dan seterusnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian juga di dalam memberikan perikatan asuransi ini juga ada hal-hal pelanggaran. Ya, jika kantor menyimpulkan bahwa ada pelanggaran persyaratan, maka seperti tadi diucapkan kita harus melakukan evaluasi signifikansinya dan menentukan apakah tindakan yang diambil dapat mengurangi konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Oke, kita next. Jika kantor, artinya kantor akuntan publik dalam hal ini menentukan bahwa tindakan tidak dapat dilakukan untuk mengatasi konsekuensi dan pelanggaran secara memuaskan, maka kantor harus segera mungkin menginformasikan pada pihak yang melakukan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran sebagaimana mestinya. Jadi setiap pelanggaran itu harus didokumentasikan apa jenis pelanggarannya, kemudian tindakan yang harus dilakukan, keputusan kunci yang dibuat, kemudian semua hal yang didiskusikan pihak melakukan perikatan dengan kantor atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi harus ada pendokumentasian yang berkaitan dengan terganggunya independensi dalam hal kita melakukan perikatan asuransi. Gitu ya. Next. Oke, baiklah kita coba singgung lagi masalah pelanggaran. Pelanggaran ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan independensi. Jadi bukanlah pelanggaran yang dilakukan oleh klien, tetapi pelanggaran atas ketentuan independensi.
apabila ketentuan independensi ini terganggu sehingga kita memerlukan pendokumentasian yang sangat akurat. Berikutnya adalah apabila kita membuat ringkasan eksekutif untuk klien audit entitas dengan akuntabilitas publik, bahwa ada hal-hal kepentingan atau hubungan dan tindakan yang dilarang, yaitu apabila ada kepentingan keuangan pada klien, kemudian apabila imbalan kontingen untuk perikatan audit, kemudian kepentingan keuangan dalam suatu entitas, kepentingan keuangan dalam entitas induk, kemudian pinjaman dari klien yang berupa bank atau institusi keuangan, kemudian pinjaman yang material kepada klien. Jadi pinjaman-pinjaman seperti transaksi dengan bank ataupun institusi non bank lainnya itu akan kita evaluasi signifikansinya, karena hanya dua hal yang kita lihat, bahwa apakah akan mengganggu independensi. Seperti tadi di awal saya sebutkan bahwa kalau ada misalnya keterkaitan keuangan, berarti kita lihat materialitasnya. Kemudian kalau kita lihat masalah hubungan, kita lihat signifikansinya. Karena memang secara keseluruhan tidak ada manusia di dunia tidak berhubungan lagi. Apalagi saya tidak tahu kalau nanti new normal, karena nanti itu kan akan ada less contact audit, sehingga hubungan itu banyak dilakukan melalui dunia maya. Gitu. Untuk berikutnya adalah ringkasan eksekutif untuk klien audit entitas dengan akuntabilitas publik. Individu yang berada dalam tim audit jika selama periode yang dicakup oleh audit orang tersebut adalah direktur, komisaris atau pejabat eksekutif lain atau karyawan yang dapat secara signifikan mempengaruhi catatan akuntansi atau laporan keuangan. Jadi kalau seandainya ada individu dalam tim audit itu adalah orang tersebut adalah direktur, komisaris yang mempengaruhi catatan akuntansi atau laporan keuangan, itu memang tidak merupakan suatu pelanggaran independensi. Oke. Kemudian anggota tim audit yang seluruh anggota dekatnya adalah direktur, itu juga melakukan pelanggaran independensi. Mantan anggota tim audit dan rekan yang telah bergabung dengan klien itu juga melanggar ketentuan independensi. Dan banyak hal-hal lain laginya yang bukan melanggar ketentuan independensi. Jadi oke. Ini yang tadi saya sudah sebutkan juga. Next. Ini ada 4 item, tapi saya sudah sarikan tadi, saya sudah sebutkan satu-satu, walaupun tidak saya bacakan satu persatu, tetapi ini adalah hal-hal yang telah sebenarnya kita buat ringkasan eksekutifnya dari apa yang telah saya jelaskan di depan tadi, bahwa disebutkan rekan audit utama yang bekerja selama lebih dari 7 tahun juga akan melanggar ketentuan independensi. Bahwa setelah 7 tahun, menurut ketentuan kode etik ini, dia harus cooling off period. Untuk rekan perikatan 5 tahun cooling off periodnya, kemudian rekan audit utama 2 tahun, untuk penjaminan mutu, QA/QC biasanya itu cooling off-nya sekitar 3 tahun. Oke, saya rasa mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Dodi Setiadi. Terima kasih atas waktunya.